Kaki mesti dilipat, ayah. Mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Sangat disayangkan ya, seorang pendeta harus berkhotbah atau berceramah dengan konsep seperti ini. Yang sujud itulah sikap dari hati kita terhadap Tuhan. Untuk apa ngenyek-ngenyek agama orang lain? Nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita. Guys, ini sih ada sebuah berita viral yang benar-benar membuat masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, sangat marah dan bereaksi terhadap seorang pendeta yang menghina cara ibadah umat Islam. Tentunya kalau sudah berbaur agama, apalagi di Indonesia ini, bakalan cepat viral dan banyak sekali yang bereaksi. Berikut cuplikannya. Kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak banget ya. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Gak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk santai. Iya kan? Tapi kalau 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Gak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Guys, jadi ini video seorang pendeta yang digadang-gadang netizen termasuk kepada penistaan agama karena sudah mentertawakan dan seperti terkesan mengolok-olok gerakan atau ibadah umat Islam, guys. Jadi pantas gak seorang pendeta seperti ini? Nah, dari hal tersebut banyak yang bereaksi, terutama umat Islam yang tak terima jika ya seperti ditertawakan, diolok-olok dan lain sebagainya. Apalagi gerakan sholat yang sujud, ruku dan duduk di antara 2 sujud. Ya maksudnya ya udah masing-masing aja gitu loh. Setiap agama tentunya punya gerakan ibadah masing-masing, saling menghargai aja, nggak usah ditertawakan atau saling membahas seperti itu. Mendingan sujud jelas daripada encok dan obesitas tidak bisa sujud. Lagian sujud itulah sikap dari hati kita terhadap Tuhan. Untuk apa ngenyek-ngenyek agama orang lain, sedangkan banyak urusan borok di dalam agamanya sendiri. Daripada sedot-sedot perpuluhan untuk memperkaya diri dan istri sendiri, dan bahkan istri jadi bendahara. Habis itu minta perpuluhan ke jemaat, ambil ayat dari perjanjian lama untuk kepentingan diri sendiri.
Enak sekali ya zaman sekarang ya, jadi pelawak rohaniawan. Dan kedua, kalau di Singapura, di Jerman, di Eropa, kita kasih perpuluhan, kita dapat tanda terima dari gereja. Dan kita laporin itu ke pajak pemerintah, di mana kita tinggal, dan dipotong. Dan gereja itu patut memberikan 10% yang kita bagikan untuk kegiatan sosial. Intinya ya guys ya, di setiap agama tentunya mempunyai cara ibadah atau gerakan ibadahnya masing-masing. Maksud dari bule ini ya udah, lo agama lu misalkan non-Islam juga ada kok yang kelihatan aneh mungkin bagi di luar agama lu gitu loh. Kayak misalkan di umat Islam memandang gerakan atau ibadah umat non-Islam juga mungkin ada yang aneh atau mungkin ada yang tidak sesuai mungkin ya, cuman ya kita diam aja gitu loh, nggak usah dibahas atau menjadi suatu leluconan gitu. Tapi kenapa Anda seorang pendeta menjadikan gerakan atau ibadah umat Islam seperti terkesan mengolok-olok dan menjadikan lucu-lucuan gitu loh? Karena ini kan merupakan ibadah, gerakan ibadah itu sudah ditentukan. Nah, kalau sudah berbaur agama, tentunya sekarang sangat cepat ya guys viralnya gitu loh. Banyak yang bereaksi, banyak yang murka gitu. Jadi tolonglah seorang pendeta itu jangan terkesan untuk memecah belah kedua agama atau beberapa agama, namun harusnya lebih ke fokus ke agama masing-masing aja, atau mungkin mengambil materi yang jangan sampai ada terkesan mengolok-olok atau mentertawakan seperti itu. Di Wakanda ditilap, sorry, ditilap sama pelawak rohaniawan, dan kita tidak punya bukti bahwa disumbangkan ke rakyat, semua atas nama kerajaan Tuhan. Sedangkan untuk kerajaan sendiri, gonta-ganti mobil, gonta-ganti Rolex, gonta-ganti apartemen, dan terbang selalu first class. Kayaknya Tuhan Yesus dulu nggak naik first class, ya? Ini mah first class terus-menerus. Terus kenapa sekarang harus mengusik agama lain? Mungkin saja sudah kehabisan bahan, ya? Guys ya, kalau kemarin saat Ramadan kita dikenalkan atau viralnya pendeta Marcel ya. Nah, itu bagus tuh guys. Dia lebih ke mempersatukan agama dari wartakjil yang dia bawakan saat dia melakukan khotbah. Nah, itu disambut positif bagi umat Islam. Tapi kalau yang seperti ini, pendeta ini jatuhnya lebih ke mengolok-olok dan memecah di antara dua agama gitu. Makanya harus lebih hati-hati lagi, dan tentunya banyak umat Islam yang tak terima atas tindakan tersebut. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah jual 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Sangat disayangkan ya, seorang pendeta harus berkhotbah atau berceramah dengan konsep seperti ini. Kemarin yang lagi viral Ning ya, menyindir Pak Haji Rhoma Irama. Sekarang seorang pendeta berkhotbah menyindir agama lain. Buat apa? Bapak ini seorang pendeta loh ya, menjadi sebuah panutan untuk teman-teman yang beragama Kristen. Kenapa harus berkhotbah dengan konsep yang seperti ini? Udah jelas-jelas kalau beda agama itu pasti cara beribadahnya dan lain-lainnya itu pasti berbeda. Kenapa harus menjadi sebuah perbandingan? Kadang bener banget sih, adab itu harus lebih tinggi dari ilmu. Setahu saya, semua agama itu ya mengajarkan hal-hal yang baik ya, bukan yang seperti ini gitu loh. Berarti yang salah ini bukan agamanya tapi orangnya.
Dan tapi lagi nih, nggak semua orang Kristen seperti ini ya. Saya punya banyak teman orang Kristen tidak seperti ini. Tolong banget ya buat Pak Pendeta sebelum berkhotbah ya. Tolong dicari tahu dulu, diketahui dulu 2,5% itu buat apa ya. Jangan langsung brok gitu loh. Intinya ya guys ya, semua agama tentunya mempunyai cara ibadah atau gerakan masing-masing. Jadi jangan jadikan itu bahan lelucon atau perolok-olokan. Bahkan nih seorang konten kreator ini aja, netizen juga, dia juga beragama non-muslim, tetapi dia aja tidak setuju atas tindakan dari pendeta tersebut. Karena ini jatuhnya bisa pelecehan atau penistaan agama seperti itu. Makanya lebih berhati-hati lagi, apalagi seorang pendeta merupakan panutan di agamanya masing-masing. Kalau pendeta ini mungkin panutan di agamanya yang non-Islam, harusnya bisa lebih bijak lagi untuk memberikan khotbah seperti itu ya. Nah guys, setelah viral, barulah pendeta tersebut memberikan klarifikasi. Apakah dia bakalan minta maaf atau mungkin dia membenarkan statementnya bahwasanya dia tidak menyinggung agama lain seperti itu. Coba. Saya minta maaf kegaduhan ini, percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan yang saya selalu ada persatuan, karena yang saya korbannya kalau kita itu justru tentang kasihlah sesamamu gitu ya kan. Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami pakai begini kasih kita. Jadi panik nggak? Panik lah masa enggak. Jadi seorang pendeta yang sempat viral tersebut karena mentertawakan gerakan ibadah umat Islam sekarang sudah minta maaf guys. Bahkan dia mengklarifikasi nih di samping dari Bapak Yusuf Kalla. Nah, dari tanggapan tersebut banyak juga yang berkomentar nih netizen di TikTok ya. Dipersatukan oleh takjil malah dipisahkan oleh pendeta Gilbert. Nah, betul sekali. Minta maaf tapi masih ada nada keangkuhannya. Betul ya guys ya. Harus diproses nih, orang sudah menyinggung umat muslim dengan gerakan-gerakan sholat. Apa maksudnya? Ini yang katanya gak niat ngatain sholat, sangat-sangat bohong. Masih bisa ketawa nih katanya. Sakit hati banget dengarnya. Oke guys, itulah pendeta yang viral yang kemarin sempat mentertawakan gerakan atau ibadah sholat ya umat muslim, dan sekarang sudah memberikan klarifikasi. Namun banyak sekali yang bereaksi juga atas tindakan dari pendeta tersebut. Menurut kalian, apakah boleh seorang pendeta yang merupakan panutan tetapi memperolok atau bahkan jatuhnya ke melecehkan agama lain? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Sebanyak-banyaknya kami dari Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.